Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan SEO atau Search Engine Optimization. Ya, outline-nya kurang lebih seperti ini. Ya, ada pengertian SEO, kenapa SEO menjadi penting, cara kerja SEO, indikator utama dari SEO, dan jenis-jenis SEO. Nah, definisi SEO ya, sebenarnya di week pertama selalu kita bahas ya tentang SEO itu apa, SEM itu apa bedanya gitu ya. Secara teori ya definisinya ya ini, upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian, ya. Di mesin pencari ada Google, ada Yahoo, ada Bing. Ketika kita mencari satu produk, itu yang muncul adalah website A gitu. Ketika kita mencari misal produk pakaian muslim, yang muncul yang paling teratas itu apa? Itulah SEO, ya. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi traffic organik web juga akan meningkat, ya. Artinya, ketika kita berhasil menanamkan sebuah keyword yang pas, artinya produk kita itu semakin sering diklik link dari website kita, maka semakin berpotensilah si website kita itu, link website kita itu akan menempati posisi teratas, gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, cara kerja SEO, mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ya, jadi mesin pencari itu ada Google, ada Yahoo, ada Bing, dan lain sebagainya. Jadi dia punya algoritma. Algoritma itu adalah step by step, ya dari mulai start, proses, input, output, sampai ke close. Itu ada prosesnya, tahapan. Dia secara sistematis, by system, akan menentukan ya konten mana yang pas untuk pencarian A berdasarkan ranking. Ini berlaku untuk semua mesin pencari ya. Ya, yang tadi saya bilang ada Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo dan lain sebagainya. Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini setidaknya sudah ada 8 major update untuk algoritma Google. Jadi perusahaan-perusahaan penyedia mesin pencari ya, search engine, perusahaan-perusahaan search engine itu selalu mengupdate algoritmanya. Jadi ritme proses sistem bisnisnya itu selalu diupdate sama mereka, ya. Sebentar, mungkin yang lebih enak. Oke, kita lanjut. Kenapa SEO itu menjadi penting ya untuk sebuah website? Karena kan orang di mana-mana itu ketika ingin mencari sesuatu pasti dia nyarinya lewat Google ya, lewat search engine. Jadi search engine itu adalah sumber informasi menurut konsumen saat ini. Yang kedua, traffic didominasi konten di halaman pertama ya. Jadi biasanya eh, situs yang paling banyak diklik itu adalah yang di halaman pertama pada search engine. Ketika kalian nyari baju lebaran, atau baju muslim, ya pakaian pria muslim atau apapun, itu yang biasanya yang paling sering diklik sama konsumen, calon konsumen itu adalah yang di halaman pertama. Ya, ibarat kita belanja ke retail, ya ini yang onsite. Kalau kita belanja secara offline atau onsite, yang paling sering kita ambil adalah barang yang sejajar dengan mata kita, posisi mata kita. Kita jarang melirik yang di atas, apalagi yang paling bawah. Biasanya yang lebih sering dilirik sama kita itu adalah barang yang sejajar dengan mata. Jadi penempatan barang di rak gondola aja itu diperhatikan gitu. Begitu juga dengan penempatan posisi dari link website kita ya di sebuah mesin pencari atau search engine. Biasanya yang di halaman pertama itu yang paling sering berpotensi untuk diklik atau yang berpotensi untuk dibuka oleh calon konsumen, yang lebih dilirik gitu ya. Kemudian yang ketiga, website ditemukan melalui berbagai kata kunci. Ya, jadi ada beberapa keyword yang eh, emang menjadi penentu keberhasilan lah bisa dibilang. Nanti ada yang namanya research keyword ya. Jadi ketika ingin menentukan keyword apa yang pas untuk ini, untuk website ini, untuk produk ini, nanti itu kita bakal nge-search ya. Kemudian yang keempat, brand awareness dan kredibilitas meningkat. Artinya, di sini
brand awareness, tahu ya, aware, artinya kesadaran, orang mulai sadar terhadap sebuah brand, itu akan meningkatkan kredibilitas, ya. Jadi ketika orang udah sadar sama kehadiran sebuah brand, pasti itu berpotensi untuk dilirik, ya. Misal kita produk-produk banyak ya yang produk-produk di kelas itu adalah produk-produk baru, yang sebelumnya belum punya nama, gitu ya. Misalnya buku novel, ya penjual buku novel. Itu kan benar-benar hal yang baru. Sementara orang kalau misalnya mau nyari buku or novel, itu tinggal cari aja gramedia.com. Kan market leader-nya di situ itu gitu, si Gramedia gitu. Nah, terus gimana perusahaan sekecil kita yang masih benar-benar baru, artinya kita harus punya bidikan pangsa pasar yang pas, ya. Makanya gimana caranya kita menimbulkan brand awareness? Ya salah satunya meningkatkan kredibilitas kita. Meningkatkan kepercayaan dari kita harus membangun trust kepada calon konsumen. Kemudian yang kelima, traffic organik lebih mudah dikonversi katanya. Ya. Artinya traffic dari organik ini itu lebih mudah untuk ditransform. Maksudnya itu eh, ketika kita berhasil membangun website dengan keyword yang pas, dengan link yang lebih sesuai dengan yang pengen dicari calon konsumen, kemudian juga kita membangun sebuah website dengan tampilan yang easy of use ya, kemudahan penggunaan, artinya kan orang lebih nyaman, lebih mudah menggunakan website kita. Ketika orang lebih mudah, dia akan loyal, dia akan membeli kembali, dia akan mencoba lagi ya, melakukan transaksi lagi di website kita ya. Ketika itu terjadi, maka traffic secara organik itu akan lebih sering terjadi ya. Traffic maksudnya kunjungan orang ke website kita itu akan lebih sering terjadi dan lebih mudah dikonversi, artinya kita tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Beda halnya dengan SEM. SEM kita harus membayar biaya iklan ya, biaya search engine marketing. Oke. Wait, Oke. Indikator utama dari SEO itu akan kita bahas ya, ke-8 indikator ini ya, ada struktur URL, penggunaan SSL, TLS, topik konten, search intent, struktur konten, meta text, backlink, kecepatan website, itu akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Ya. Kita mulai di yang pertama, structure URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website dan topik utama yang dibahas. Sebaiknya buat struktur URL yang sederhana, cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Berikut adalah contoh struktur URL yang ideal. https www.namawebsiteanda.com/judul konten. Ya, ini aku zoom nih. Ya, HTTP sampai /2/2 kali itu adalah protokol ya. Y itu adalah subdomain. Domainnya adalah nama website Anda. Jadi apa yang mau kalian buat? Misalnya totebackxyz.com gitu ya. Kemudian ada kategori ya, ini adalah slot ya. Itu adalah bagian dari konten Anda. Misal ada beranda, ada profil, ada apa gitu. Ini adalah bagian-bagiannya. Kemudian artikel 6 ya. Misalnya ini slash produk slash apa produknya? Tote bag A gitu, tote bag B, tote bag C gitu, slash. Itu adalah artikel permalink namanya. Oke. Jadi perhatikan ketika kita membuat nama website itu jangan jauh-jauh dari nama brand kita. Gitu. Orang nggak akan kenal misal brand kita namanya apa, Riverware atau apalah gitu. Jadi ya bikinlah nama website sesuai dengan nama brand Anda. Hey, penggunaan SSL or TLS ya, sejak 2014 Google mulai menggunakan website yang menggunakan SSL atau TLS sebab website dengan SSL atau TLS itu mengenkripsi semua transfer data yang terjadi di website tersebut. Jadi keamanan data pengguna lebih aman ya. Ini ada HTTP kemudian tambah S. Itulah SSL atau TLS. Jadi security dari
website atau link website atau domain kita itu lebih terjaga ya privasinya, keamanannya. Karena, dengan ada SSL or TLS ini dia mengenkripsi semua transfer data yang terjadi. Semua transaksi yang terjadi di dalamnya itu ditransfer ya dan masuk ke dalam domain kita. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang topik konten, ya. Memiliki beberapa topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur website yang baik, ya. Jadi jangan ngalor ngidul ketika kalian ingin bikin website A, website B, coba kalian nyontek aja. Saya nggak menyalahkan, kalian cari website pesaing, kira-kira dia membangun website-nya gimana gitu. Jadi kalian pelajari struktur website dia. Ya oke, saya tidak memaksakan misal yang jual buku harus website Gramet gitu. Maksudnya terlalu kompleks kalau misalnya sampai meniru seutuhnya punya Gramet. Ya sebisa kalian, tapi kalian harus lihat, oh website buku itu sebaiknya gini. Oh website konten motivator isinya seperti ini. Oh website ini isinya seperti ini, yang jualan hijab gitu. Jadi harus disesuaikan ya. Contohnya blog traveling. Setidaknya ada beberapa topik utama seperti jalan-jalan, kuliner, penginapan ya. Ketiga topik tersebut saling berkaitan dengan topik utama blog yaitu traveling. Jadi ketika bikin konten, ketika bikin sebuah website ya, isi dari masing-masing topik itu jangan sampai tumpang tindih ataupun malah berantakan nggak nyambung gitu ya. Kemudian ada search intent ya, atau maksud pencarian adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari terhadap satu kata kunci tertentu. Misal, ketika kalian memasukkan keyword bola di Google, di search engine, hasil pencarian teratasnya akan menampilkan berbagai portal berita bola seperti ini, ya. Kenapa malah, yang keluar adalah berita tentang bola? Karena Google ini, mempelajari consumer behavior, ya, perilaku dari konsumennya. Kebanyakan orang ketika nge-search bola itu adalah mencari berita tentang permainan bola, ya. Misal apa lawan apa, skor apa, segala macam. Kebanyakan mayoritas seperti itu. Bukan yang muncul malah pengertian bola. Padahal kan kalau nyari bola sebenarnya umum ya. Bisa aja yang muncul adalah definisi bola, jenis bola, macam-macam permainan dengan bola, ya. Tapi hal itu malah kalah karena kebanyakan orang lebih cenderung ketika mencari tentang bola itu mengkliknya adalah tentang, skor permainan bola, pertandingan bola, itu ya. Itu katanya, sebab mayoritas pengguna yang mencari kata kunci bola bermaksud untuk mencari berita bola, bukan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi Google akan mengutamakan konten yang sesuai dengan search intent kebanyakan pengguna. Jadi hati-hati ketika kalian bikin keyword, itu juga harus disesuaikan ya. Misalnya hijab, hijab apa gitu, hijab fashion, hijab lebaran, hijab apa gitu. Jadi disesuaikan search intent. Struktur dari kontennya. Selain menyesuaikan konten dengan search intent, konten yang dibuat harus mudah dipahami. Ya, artinya hati-hati dengan typo ya, dengan struktur penulisan kalimat, gunakanlah EGD. Sebenarnya nggak selamanya website harus formal, cuman lebih baik kan yang formal. Karena yang namanya website itu kan mendunia ya. Dan bilang deh, oke skala kalian Indonesia. Orang yang dari ujung Papua sampai ujung Aceh itu semuanya bisa mengakses website kalian. Makanya harus hati-hati. Apakah singkatan YG yang kalian masuk yang itu diartikan oleh orang Papua sama gitu? Bisa jadi di Papua itu tidak disingkat gitu loh. Jadi hati-hati ketika menyusun struktur dari konten kalian. Typo ya, perhatikan baca lagi. Misal nih, salah satu tim sudah mengupload kontennya, kemudian tim lain bertugas mengevaluasi, oh, ada nggak sih kesalahan, ya, ada nggak sih typo, ada nggak sih salah harga. Nah, bisa jadi kan hal-hal seperti itu gitu loh. Harus diperhatikan dengan seksama. Ya, karena bisa menurunkan kredibilitas dan menjadi tidak percaya orang-orangnya yang mau beli. Kemudian memudahkan pembaca dalam menemukan jawabannya di konten dengan struktur yang jelas dan rapi. Ya, jadi dengan penulisan yang lebih terstruktur itu akan lebih apa ya, lebih mudah lah orang membaca. Ya, calon konsumen akan lebih
mudah memahami maksud dan tujuan dari website yang dibuat. Oke. Kemudian itu caranya dengan menggunakan heading dan subheading untuk poin-poin paling penting dalam konten. Jadi dibikin heading itu biasanya tulisan dengan ukuran lebih besar dan biasanya bercetak tebal. Begitu juga dengan subheading. Kemudian kalian supaya lebih gampang masukin foto, gambar ilustrasi, infografik, video ya. Jadi pembaca itu bisa lebih mudah memahami konten yang dibuat. Kemudian ada meta text. Meta text itu terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu Google memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Ya. Pertama, title tag adalah judul artikel yang muncul di hasil pencarian. Ya. Kedua, meta description adalah teks yang merangkum konten Anda di hasil pencarian. Teks ini terletak tepat di bawah judul dan URL artikel ya. Jadi meta text itu meta description-nya adalah yang di bawah ya, kayak meta keywords or text are additional copy include. Nah, itu adalah meta description ya. Sementara title tag adalah judul yang muncul di mesin pencari. Ya, itu adalah title tag-nya. Yang use word stream to assist itu adalah title tag dan yang di bawahnya adalah meta description. Oke. Sekarang kita beralih ke backlink ya. Backlink ini adalah sebuah link yang ditanamkan di berbagai website lain dan mengarahkan ke website yang dimiliki atau website lain yang sedang dioptimasi. Ya, sering ini sebenarnya. Ketika kita mengklik atau secara sederhana kalian bisa meletakkan backlink ini di akun sosmed kalian. Ketika ditaruh di link di bio Instagram ya linknya, kemudian keklik diarahkan ke website kalian, itu adalah backlink. Supaya apa? Supaya traffic dari website kalian itu tinggi, ya. Karena semakin banyak orang yang menuju ke website kalian, yang membuka link website kalian, maka website kalian akan berpotensi dianggap dan berpotensi masuklah ke halaman pertama mesin pencari. Jadi, search engine, mesin pencari, itu memfilter berdasarkan banyaknya jumlah link yang mengakses ya, atau backlink yang mengakses halaman atau situs website kalian. Itu ya backlink. Kemudian kita lihat ke kecepatan website ya. Kecepatan loading website memegang peranan penting dalam SEO. Kecepatan loading website di desktop dan perangkat mobile sebagai salah satu indikator utama SEO. Ya, jelas ya. Semakin cepat loading website kalian, maka semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan ranking yang lebih tinggi di hasil pencarian Google. Ya, artinya semakin cepat website kalian, semakin responsif ya website dari kalian yang kalian jual ya, website yang kalian jajakan di internet itu akan semakin membantu ya, makin cepat ya makin enak orang untuk berbelanja, semakin mudah ya kemudahan penggunaannya, semakin nyaman orang bertransaksi di website kalian ya. Ini ada linknya nanti bisa dicoba ya untuk menghitung kecepatan website. Kemudian ini adalah jenis-jenis SEO. Ya. Jenis SEO ini itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama ada SEO on page dan yang kedua ada SEO off page. Ya. Untuk perbedaan kedua ini, saya akan mencoba share oke, ini dia saya tadi baru searching ya tentang SEO on page dan SEO off page. Ya, kita lihat yang pertama. SEO on page akan mengoptimalkan konten agar SEO friendly dan terdeteksi oleh Google. Ya, on page itu berfokus pada page halaman website kalian. Ya, yang kedua menganalisis keseluruhan website. Ya, akan menganalisis keseluruhan website ya tampilan dari website kalian. Mengoptimalkan tadi meta description, URL, internal link, gambar, SEO title, page speed. Intinya dia akan SEO on page, dia hanya berfokus pada tampilan dari website kalian. Oke.
Kemudian, ada elemen konten, CSS ya. CSS itu supaya tampilan website lebih bagus, HTML ya. HTML itu codingan website-nya, URL, keyword, jadi ini berfokus pada halaman website. Sementara off-page itu di luar dari website ya, membuat website mempunyai kredibilitas tinggi di halaman Google. Kemudian mempromosikan website, ini lewat sosmed, lewat apapun. Jadi berusaha tidak dari internal kontennya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan backlink, link building, domain, authority, dan media sosial. Jadi dia menggunakan bantuan pihak ketiga untuk si offsite. Ya. Kemudian terakhir, elemen kualitas link, domain, dan page authority, sosial media share or like. Ya. Jadi dia membutuhkan bantuan pihak ketiga. Dia tidak berfokus pada konten yang ada di dalam website, tapi dia keluar mempromosikan link dari website itu supaya orang luar mengakses. Kalau yang ini, yang kiri, yang on-site, on-page, dia berfokus pada supaya tampilan website-nya itu enak dilihat, gampang. Jadi orang nyaman. Ketika orang nyaman, orang akan kembali lagi mengunjungi website kita. Sementara yang kanan itu off-page, dia itu memacu orang supaya mau klik lewat promosi gitu, ya, mempromosikan website. Oke, itu adalah perbedaan dari SEO off-page dan SEO on-page. Oke,